Let me recall, if I may, a passage from the Holy Quran, which seems particularly appropriate to us in verse 32 of Al-Ma'idah Surah. Whoever saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind. Someone in New York? Yes. Well, because to me, I was informed by AFC when I asked. Because after we won against Vietnam, apparently there was a complaint. But that complaint, I am not aware by who. Akibat terlalu yakin, kepedean dan percaya diri akan dapat dukungan dari Inggris. Malaysia telan malu usai Raja Charles III berikan statement mengejutkan ini soal naturalisasi ilegal. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan info menarik lainnya. TMJ sampaikan pernyataan sombong ini ke hadapan Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Malu besarnya rakyat Malaysia, kita nih dijadi bahan ketawa. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Eropa. Langkah Malaysia untuk membela diri dari sanksi FIFA kini tampak semakin berat. Banding mereka telah resmi ditolak oleh FIFA dan kini satu-satunya harapan tersisa hanya berada di tangan CAS, Court of Arbitration for Sport. Namun sepertinya keajaiban tidak berpihak pada Malaysia kali ini, karena menurut laporan berbagai media internasional, kemungkinan Malaysia menang di CAS sangatlah kecil. Bukti-bukti yang diserahkan FIFA dianggap terlalu kuat dan lengkap, terutama mengenai dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi sejumlah pemain yang memperkuat tim nasional Malaysia. Awalnya, Malaysia terlihat begitu percaya diri. Mereka menyampaikan ke publik bahwa kasus ini hanyalah kesalahpahaman administratif. Bahkan beberapa tokoh di dalam negeri mengatakan bahwa ada negara besar yang siap membantu mereka. Negara itu tak lain adalah Inggris. Ya, Malaysia sempat membangun keyakinan bahwa Inggris mantan penjajah sekaligus mitra sejarah. Mereka akan memberikan dukungan diplomatik dalam upaya banding kekataan itu membuat sebagian media di Malaysia bersorak. Malaysia tidak sendiri, tulis salah satu portal lokal, namun kenyataan berkata lain. Beberapa hari setelah kabar itu beredar, Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan resmi yang mengejutkan publik Asia Tenggara. Raja Charles III dalam pernyataan singkatnya kepada media Inggris mengatakan, kerajaan Inggris tidak akan ikut campur dalam urusan hukum olahraga negara lain dan tidak memiliki hubungan formal dalam kasus yang sedang dihadapi Malaysia. Pernyataan itu jelas dan tegas, tidak ada dukungan, tidak ada campur tangan, bahkan tidak ada komunikasi resmi antara pemerintah Inggris dan PEM. Langkah Inggris itu membuat situasi Malaysia menjadi semakin sulit karena harapan besar yang semula mereka gantungkan kini runtuh seketika. Sebelumnya, Malaysia menganggap bahwa hubungan historis dan diplomatik dengan Inggris bisa menjadi jalan untuk mendapatkan pengaruh di tingkat internasional. Namun, pernyataan Raja Charles membuktikan sebaliknya. Bahkan sejumlah pengamat di Eropa menilai bahwa Inggris justru menjaga jarak karena tidak ingin reputasinya tercoreng akibat dugaan pemalsuan dokumen pemain. Salah satu media Inggris menulis FIFA memiliki bukti konkret terkait manipulasi identitas pemain Malaysia. Membela kasus seperti ini hanya akan mencoreng kredibilitas siapapun yang terlibat. Dari sinilah narasi kepercayaan diri Malaysia mulai runtuh. Di awal, pejabat FEM dan sebagian elit olahraga negeri itu berbicara lantang mengatakan bahwa mereka yakin akan memenangkan sidang CAS. Namun kini nada bicara berubah, bahkan beberapa pengamat di Malaysia sendiri mulai mengkritik keras kepemimpinan. Di balik kasus ini, salah satu yang menjadi sorotan tentu saja adalah Tunku Mahkota Johor, TMJ. TMJ yang dikenal sebagai sosok paling berpengaruh dalam sepak bola Malaysia disebut oleh sejumlah pengamat sebagai dalang utama. Di balik proses naturalisasi pemain-pemain yang kini dipersoalkan FIFA, seorang analis olahraga asal Kuala Lumpur menulis di media sosial. Selama ini semua keputusan naturalisasi ada di bawah restu TMJ. Jika dokumen itu palsu, maka tanggung jawab moral dan hukum seharusnya ada padanya. Namun di tengah tekanan itu, TMJ akhirnya muncul dan bicara. Dalam sebuah konferensi persingkat, ia menyampaikan pernyataan menenangkan, namun juga penuh tanggung jawab. Saya meminta seluruh rakyat Malaysia untuk tetap tenang. Apapun hasil di CAS nanti, saya akan bertanggung jawab penuh atas semuanya. Termasuk pembiayaan seluruh proses pengadilan di Swiss. Pernyataan itu sontak menjadi headline di berbagai media Malaysia.
Beberapa memujinya sebagai sikap kesatria, namun tak sedikit pula yang menilai ini sebagai bentuk pengakuan terselubung. Sementara itu, di Eropa, kabar terbaru menunjukkan bahwa Kes telah menerima seluruh dokumen bukti dari FIFA. Termasuk salinan paspor, sertifikat kelahiran, dan data rekam administratif yang menunjukkan adanya pemalsuan dan manipulasi umur pada pemain naturalisasi Malaysia. Salah satu sumber dari internal Kes menyebut kasus ini tidak sederhana, tapi jika bukti-bukti FIFA benar dan autentik, sangat kecil kemungkinan Malaysia bisa menang. Kini Malaysia berada di ambang krisis besar dalam dunia sepak bolanya. Sanksi yang bisa dijatuhkan bukan hanya berupa larangan tampil football, tapi juga diskualifikasi dari ajang internasional selama beberapa tahun ke depan. Yang lebih menakutkan, federasi mereka bisa kehilangan kepercayaan penuh dari FIFA dan otomatis akan sulit mendapatkan izin untuk menjadi tuan rumah turnamen internasional di masa depan. Sementara itu, di media sosial suara publik terbelah dua, sebagian meminta TMJ mundur dari jabatan sepak bola. Sementara sebagian lainnya menilai bahwa ia sedang dijadikan kambing hitam. Namun, satu hal yang pasti. Runtuhnya kepercayaan diri Malaysia di mata dunia kini sudah terjadi dan penolakan Inggris untuk terlibat menjadi pukulan moral yang sangat berat. TMJ ini memang terlalu suka berbicara besar. Dulu saat kasus ini pertama muncul, dia yang paling yakin bahwa Malaysia tidak bersalah. Tapi sekarang ketika bukti-bukti FIFA sudah jelas, dia malah berlaga seperti pahlawan dengan berkata, "Saya akan tanggung semuanya, bro." Tanggung jawab itu tidak bisa menutupi malu seluruh negara. Kalau sejak awal dia lebih berhati-hati dalam proses naturalisasi, hal ini tidak akan terjadi. Semua ini akibat ego dan keinginan untuk menunjukkan kekuasaan dalam sepak bola Malaysia. Sulit untuk percaya pada TMJ sekarang, dulu dia bilang ingin membawa sepak bola Malaysia ke level dunia, tapi yang terjadi justru mempermalukan negara sendiri. Setiap kali ada masalah, dia selalu menyalahkan orang lain atau berbicara dengan nada emosional. Kalau benar-benar satria, seharusnya dia berani mengakui kesalahan dan mundur dari jabatan. Jangan memakai alasan tanggung jawab moral hanya ketika sudah terpojok. Malaysia butuh pemimpin sepak bola yang jujur, bukan yang suka bermain politik. Dulu aku sangat menghormati TMJ karena dia banyak membantu kemajuan sepak bola Johor. Tapi sekarang aku rasa dia sudah terlalu sombong. Semua hal mau dikontrol, semua keputusan harus sesuai kehendaknya. Lihat hasilnya sekarang, Malaysia disanksi, reputasi hancur dan seluruh dunia menertawakan kita. Kalau dia benar-benar mencintai sepak bola Malaysia, seharusnya dia mundur dan membiarkan orang yang lebih profesional mengambil alih. Jangan tunggu sampai FIFA semakin mempermalukan kita. TMJ ini kadang seperti tidak sadar diri. Setiap kali media menanyakan hal serius, dia menjawab dengan nada sombong seolah-olah dia tidak bisa berbuat salah. Sekarang ketika kasus naturalisasi meledak, baru dia bilang, "Saya tanggung semuanya." Terlambat, tuanku, rakyat sudah kehilangan kepercayaan. Kami bukan membenci, tapi kecewa karena sepak bola Malaysia terus menurun walau dana besar sudah digelontorkan. Semua karena kepemimpinan yang terlalu egois.